Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue ya di Cebong di channel gue Beat Moto Vlog. Apa kabar kalian semuanya? Semoga aja baik-baik saja dan sehat selalu. Jadi gue mohon maaf kemarin 2 minggu ke belakang gue nggak ada video baru. Yang emang gue banyak kesibukan selain ya ngurus YouTube. YouTube sih sebenarnya gue sekarang ini tuh agak agak males sih. Jadi karena di tahun ini jujur perkembangan YouTube gue tuh lambat banget ya dibandingkan 2 tahun ke belakang ya, karena emang gue mainnya di Tailuk dan Tailuk di tahun ini tuh bener-bener down banget. Kayaknya udah lumayan jarang orang-orang main Tailuk, jadi ke gue nya juga jadi agak males sebenarnya sih ya. Emang gue juga lagi gak ada bahan cuman ya cuman beberapa dan eh, ada beberapa kendala lah. Jadi di minggu kemarin juga gue sibuk ada acara, terus acaranya juga emang gak bisa gue tinggalin. So jadi di video kali ini mungkin dari kalian banyak juga yang nanyain Mio gue kapan jadi. Ini udah akhir tahun juga sih ya. Gue sendiri sebenarnya udah gatel motor kenapa nggak kelar-kelar. Jadi masalahnya sendiri sekarang dari bagian mesin, jadi mekanik juga belum ada kabar motor keadaannya udah kayak gimana. Rencana sih ya habis bikin video ini gue mau langsung nengok ke bengkel dan mau nanyain kapan kelarnya. Tapi di sini supaya mengabadi rasa penasaran kalian juga ya, jadi di video kali ini ya sesuai di judulnya gue mau bikin review online Yamaha Mio Street Racing yang menginspirasi gue buat bikin motor replika, bukan replikanya. Jadi yang bikin gue tuh pingin banget bikin motor street racing itu gara-gara lihat motor ini. So motornya sendiri ini punya orang Thailand kalau nggak salah ya. Nama Facebooknya gue nggak ngerti bahasa cacing ya, tulisan cacing ya, gue cantumin aja nanti linknya di deskripsi kalau kalian ada yang penasaran. Untuk TikToknya sendiri, soalnya kalau orang Thailand itu kurang aktif di IG, nama TikToknya sendiri itu King Buriram ya kalau nggak salah. Gue juga kalau nggak salah sih emang itu nama IG-nya aja, nanti gue cantumin aja ya. So jadi sekarang gue mau langsung aja nge-review ini motor. Sebenarnya sih emang speknya nggak terlalu wah, cuman kalau di street racing ini motor yang menurut gue paling rapi lah modifannya. So jadi langsung aja ke video reviewnya dan nanti gue bandingin sama spek-spek di motor gue sekarang. Nah di sini untuk ya seperti biasa ya, kalau gue nge-review itu dari bagian atas dulu. Untuk bodinya sendiri ya, body untuk pengereman sama kokpitnya itu nggak ada yang terlalu istimewa. Di sini master rem standar sama handle kiri juga standar. Ini gue nggak tahu standar kalau atau bukan ya untuk handle kirinya sendiri, tapi kayaknya standar ya, standar Mio. Untuk hand grip pakai Ariete, bandu stangnya stainless. Nah untuk L gasnya itu dia pakai titanium dan kabelnya kabel serat ya, seperti yang terlihat di sini. Untuk body sendiri ya nggak terlalu ada yang spesial. Cuman gue nggak tahu untuk speedometernya ini standar atau bukan, karena nggak terlalu kelihatan juga ya. Nah sekarang lanjut, kalau di bagian atas ya nggak ada yang mau gue bahas lagi. Untuk lampunya sendiri sama reflektornya ini standar Mio Sporty ya. Nah untuk bagian yang lain, nah untuk tameng depannya sendiri ini dia pakai tameng mata 3. Emang kalau Thailand kalau Thailand itu standarnya juga udah mata 3 ya. Beda kalau di Indo itu untuk lubang bautnya ada 2. Nah untuk logonya logo Yamaha warna biru, sen standar, terus body juga nggak ada yang dicoak. Dan seperti yang gue bilang tadi, emang ini motor walaupun street racing atau orang Vietnam itu biasa disebut street bike, tapi motornya ini benar-benar rapih banget cuy. Untuk mika sen ya standar, sennya juga standar, ya nggak ada yang terlalu wah juga. Nah untuk yang selanjutnya di sini di bagian kaki-kaki ya, bagian kaki-kakinya sendiri bottom shock standar, yang dibubut. Untuk kaliper Brembo Rukus, ini bracketnya pakai bracket disc 220 karena standar Mio itu ukuran 200.
Untuk selang remnya dia pakai switch, tapi ini switch customan. Kalau switch standar itu kan beda L-nya. Jadi dia pakai fitting 0 derajat sama banjo L ya. Untuk baut-baut ini pakai baut yang model Kompayu, model baut stainless yang ya terbaru lah, bisa disebut terbaru. Untuk piringannya dia pakai Sunstar, cuman udah dibubut ulang, dibikin kecil banget pokoknya ini. Mungkin beratnya juga ya sekitar 1 onnya juga nggak nyampe kayaknya, sekitar beberapa gram lah. Nah untuk peleknya ini pakai pelek Kingu. Gue nggak tahu ukurannya, tapi kalau Kingu itu biasanya si ukurannya itu unik cuy. Bisa jadi ini ukuran 110 kali 17. Kalau pelek-pelek standar kan paling kecil itu kayak TK, kayak punya gue itu ukurannya 120 paling kecil ya. Kalau Kingu ini ada ukuran 110. Warna biru polos ya. Untuk bannya Ed Midas, atau di Indo ada yang bikin Speed King ya. Ini bannya emang ban buat balap ya, ban khusus buat drag. Tapi kalau dipakai harian ya aman-aman aja. Walaupun harganya ya cukup bisa disebut mahal lah. Untuk trombolnya ini dia pakai yang model kecil, kayak model trusty kayak gitu. Bagian depannya ya kayak gitu aja sih, nggak ada yang terlalu spesial juga di sini. Cuman ya kelihatannya emang simple banget ya. Emang orang-orang Thailand itu kalau bikin motor ya rapih, ngutamain kerapihan juga sama simpelnya itu. Nah untuk bagian apa lagi cuy? Untuk bagian asoknya sendiri dia pakai asok warna blue. Sama seperti yang gue pakai juga sekarang. Ini untuk segitiganya ini aluminium, tapi nggak terlalu maju juga, cuman dia kayak maju sedikit lah, maju sekitar 2 atau 1 sentian. Soalnya beda sama yang standar. Kalau standar itu kan rata, kalau ini agak maju ya. Nah untuk di bagian sampingnya di sini ada stabilizer Ohlin. Gue nggak tahu Ohlin apaan, cuman kalau orang-orang sini itu biasa nyebutnya itu Ohlin laser, tapi ya ada kodenya juga. Ini kok Ohlin apaan ya, jadi nggak bisa disebut Ohlin laser juga. Nah untuk body ya sewajarnya street racing lah. Street racing udah pasti nggak pakai smagbor, sama bodinya itu dicoak-coak ya. Nah untuk bagian kokpit ya nggak ada yang spesial di sini. Bodinya ini gue kayaknya dia pakai dekolong yang bukan non step, yang masih ada stepnya, cuman nggak dipasangin step ya. Kalau gue sendiri pakai dekolong yang non step, jadi dekolongnya itu nggak ada buat coakan step belakang ya. Jadi ya dekolongnya emang cukup langka dan harganya emang mahal sih kalau dek kayak gitu, soalnya nggak ada yang produksi lagi dari Yamaha-nya. Nah untuk standar ya ini standar stainless biasa. Untuk rem, seling-seling rem juga standar. Nah, di sini ini ada 2 versi sih untuk motor ini. Shock belakangnya itu ada yang pakai YSS TRC sama shock Gazzi Monkey ya. Untuk harga shocknya sendiri, gue TRC kurang begitu tahu, soalnya ini shock langka kalau di Indo. Nah, untuk harganya itu bisa di atas 2 juta atau lebih, gue kurang paham juga untuk shock TRC ini, TRCL atau TRC. Gue kalau nggak salah, kalau pernah lihat sih itu namanya TRCL ya. Untuk CVT-nya ini udah pasti kiriannya itu racing, full racing. Kalau nggak racing sih ini, cuman dari bagian puli-puli dia udah dibubut, udah pasti banget ya. Kalau motor spek bore up atau yang udah naik cc ya pasti kiriannya juga dimainin juga. Untuk CVT-nya disisain yang bagian belakangnya doang buat pegangan si mangkok CVT mangkok kampas gandanya. Nah kalau perbedaan Yamaha sama Honda itu ya seperti ini. Kalau Honda itu nggak bisa di bagian depannya dilepas kayak gini ya. Kalau Yamaha itu bisa ya, jadi nggak terlalu butuh penyangga lah untuk bagian depannya. Karena untuk Honda sendiri kan starternya itu harus ada penutupnya ya. Kalau nggak ada penutup ya nggak bisa di starter. Nah untuk bagian sektor mesinnya di sini tutup flapnya dia pakai SPS, cuman gue nggak tahu SPS atau bukan sih ini, soalnya kalau SPS itu kan biasanya ada selangnya, cuman dari bentukannya sendiri ini modelan SPS ya warna biru.
Engine mounting pakai aluminium, ini kayaknya sih engine mounting mundur sekitar 2 atau 3 sentian, soalnya ban belakang cuma nempel ke spakbor tapi nggak terlalu banyak. Kalau 5 cm itu biasanya juga nyoak. Udah kalau 7 cm kalau kayak yang punya gue itu udah pasti habis ya spakbor belakang. Nah ini sekitaran 2 atau 3 sentian ya. Nah untuk bagian mesin juga emang bener-bener simpel ya di motor ini, nggak terlalu neko-neko, cuman ganti tutup klep. Nah ini karbunya karbu PWK, terus block silindernya dia CNC cuy. Jadi dia nggak terlalu nggak usah nambah-nambah packing lagi. Jadi blockheadnya itu udah terukur sama naik stroke upnya itu berapa. Jadi kalau pakai block silinder standar kan harus ditambah packing kalau kita naik stroke ya. Jadi ini udah satu set sama setelan rantai ketangnya juga. Ini setelan rantai ketangnya simpel banget ya, cuman pakai baut gitu doang. Untuk karbunya ini PWK, cuman nggak tahu venturinya berapa, cuman ya udah berukuran gede lah, di atas 28. Untuk mesin ya gitu aja, nggak terlalu wah. Dan ya seperti yang tadi gue ucapin, untuk engine mounting ini pakai aluminium. Karet engine mounting juga udah bukan standar tuh, kelihatan ya warna merah. Untuk baut-baut ya full, di sini dia pakai baut model Kompayu, sama ya beberapa ada baut-baut kayak baut tutup oli sama tutup oli garden. Itu gue nggak terlalu paham terlalu familiar ya, soalnya kalau di Indo itu perbaudan ya cukup mengikuti di Thailand udah keluar lama, di Indo baru dimasukin ya kayak gitu. Kalau buat titanium itu sebenarnya di Thailand juga udah lama, cuman kalau di Thailand ya jarang juga pakai yang pakai baut-baut titanium kayak gini. Nah untuk paha rem belakangnya ini yang model lama itu dia pakai modelan Takegawa ya. So lanjut di bagian belakangnya, di sini di bagian knalpot di sini dia pakai no lamluka ya, atau NLK ya. Di sini dia pakai ini stainless tapi kayaknya titanium ini full blue. Terus dia di bagian trombol yang bagian belakang ini original dibubut, dibikin kecil banget. Kalau yang gue sih pinginnya dulu yang model kayak gini, cuman berhubung harganya lumayan mahal jadi gue pakai yang standar aja yang cuman dibubut doang bagian tengahnya. Nah, untuk bagian mesin di bagian kanannya di sini manit standar, nggak dibubut. Dan nah untuk pelek belakangnya dia pakai Kingu juga sama. Ini Kingu, gue kalau Kingu itu bagian belakang ada yang ukuran 130 ya. Dan untuk stripping ini stripping Mio MX. Gue juga niatnya ngikutin motor ini pakai stripping Mio MX, tapi body motor gue itu warnanya biru dop, jadi nggak biru glossy kayak gini. Dan seperti yang tadi gue ucapin, ternyata emang dekolongnya ini motor nggak pakai dekolong non step, jadi ada semacam coakan gitu buat dudukan step. Dan itu kalau untuk gue pribadi ya kurang rapi kelihatannya ya. Gue yang kurangnya itu dari motor ini ya dekolongnya, belum pakai dekolong non step. Untuk joknya dia pakai jok Natong, bukan Natong ini, Niom ya, Niom Omnat. Ukurannya itu 32 sampai 34, gue kurang paham kalau ukuran jok. Nah untuk bagasi dia masih bagasi standar ya, mungkin dia ya selera sendiri sih. Kalau bagasi ya itu pakai Almu rata-rata ya sekarang. Cuman kalau motor ini ya masih bagasi standar, dan ya itu nggak mengurangi kegantengan motor ini sih menurut gue. Dan malah kelihatannya lebih simpel sih, nggak terlalu rame kan. Nah cuman di sini untuk tangkinya dia pakai tangki aluminium cuy. Tangki aluminium itu kalau di Indo harganya 1.100.000 ya, ada yang jual 1.100.000, ada yang 1.200.000 lah. Itu macam-macam. Cuman di sini untuk tangkinya sendiri dia polosan, nggak ada semacam buat indikator bensinnya, dia nggak ada. Jadi polos kayak gini ya buat apa juga kan, kalau motor kayak gini udah pasti bensinnya itu bukan bensin yang dijual-jual di umum ya. Jadi udah tahu lo takaran segini ya, nggak mungkin buat dipakai harian juga ya. Jadi motor kayak gini ya
menurut gue cuman pakai di pajangan sama buat pakai balap sih kalau di Thailand. Untuk step lamp belakang ya nggak ada yang spesial lagi, semuanya standar. Spakbor juga ini nggak dicoak ya, masih standarnya. So jadi mungkin segitu aja ya. Ini motor yang menginspirasi banget gue buat bikin motor SR, dan gue juga sebagian niru dari motor ini. Dan ya menurut kalian motor ini kayak gimana ya, silahkan aja komentar di bawah. Jadi ya segitu aja sih untuk video kali ini. Gue mohon maaf nggak bisa bikin video-video yang bagus ya. Emang dari dulu gue tuh nggak bisa bikin video bagus. So jadi dari secara alat-alat juga gue sederhana banget. Dari kamera, dari editing juga gue nggak ada background sekolah editor, dan semuanya itu otodidak gue belajar. Tapi ya itu nggak menghalangi gue buat gue berkembang menjadi lebih baik lagi sih. So jadi untuk kedepannya gue mungkin bakal bikin video tentang beat lagi, bikin video tentang Mio. Gue nanti nanyain aja ke mekanik kapan jadi motornya, kapan jadi mesinnya. Kalau body sekarang udah di tukang cat, tinggal nunggu beresnya kapan. So jadi segitu aja ya. Jika kalian suka silahkan like, komen jika ada yang kalian mau tanyakan, share jika menurut kalian video ini bermanfaat, dan pastinya juga subscribe juga supaya gue tambah semangat bikin video. Gue Adi Jepang pamit, sampai jumpa lagi.